kita mau bahas satu topik yang keren banget, healing. Nah ini kan fenomena keren banget nih, karena healing itu jadi sesuatu banget di Indonesia. Karena hidup tuh begitu berat, saudara-saudara, dan juga masalah yang tiada pernah Hidup berakhir. itu kesakitan, maka perlu healing. Kesakitan, makanya kita perlu healing. Pengalaman tubuh itu tidak bisa hilang. Sebetulnya secara tidak sadar tubuh manusia itu ketika tidak nyaman, ketika ada sensasi yang stressful, dia itu cari solusinya. Kalau kita ngomongin soal healing sakit dan orang-orang yang memang butuh kesembuhan gitu, kalau gue bisa bilang ke lu, ada banyak orang yang tanda kutip terlihat mereka sehat. Yes, Apakah itu justru sakit yang paling berat. Ketika orang sakit tapi dia tidak menyadari dirinya sakit. Karena kadang-kadang kita karena kita nggak pernah dengerin nih tubuh kita dan hati kita. Harusnya manusia yang katanya mahkota ciptaan Allah, Iya. healingnya kan lebih powerful. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius, dan hari ini kita kedatangan satu teman luar biasa sekali lagi, Bapak Embodiment Indonesia, pendekar petarung, Pendeta Johan Nugroho. Halo Jo. Wih, gila. Halo guys. Serasa baru sekitar 1 jaman kita bertemu, kita ketemu lagi. Gue sengaja ganti supaya lu nggak ngomong ini. Gue ganti baju nih. Yes, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman kemarin sempat nonton video kita bahas tentang mengakhiri hidup dan betapa indahnya hidup ini penuh dengan cinta. Nah, kemarin terakhir kita baru bahas itu, dan hari ini teman-teman kita kedatangan dan kita mau ngomongin satu hal yang menarik lagi nih kok. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, karena gue berasumsi siapa tahu ada penonton-penonton baru kan. Abis dia nonton konten mengakhiri hidup kita, dia nonton ini, loh ini siapa ya pendeta yang waktu itu ngobrol. Nah mungkin kamu boleh kenalan dulu tuh kok. Oke, aku Johan Nugroho. Udah. Udah nikah, anak 3, istri 1. Cukup. Ya. Iya, Semua cewek. Ya. Berbahagialah aku di antara para wanita. Haleluya, saudara-saudara. Buat teman-teman yang ngikutin IG Ko Johan gitu ya, pasti langsung lihat lah ya. Iya. Kehidupan lu terekspos di situ. Ko Johan juga pendeta. Tadi nggak cuma pendekar, tapi dia juga memimpin satu community Vestige ya. Ya, Vestige Community, Sing. Nanti teman-teman tinggal look it up. Gue udah taruh di sini. Peng. Tapi hari ini kita mau bahas satu hal yang menarik. Sebelum kita masuk ke topik, gue pengen tanya dulu apa yang lu lakukan di masa-masa lu lagi senggang. Lu nggak ada jadwal khotbah, nggak ada jadwal pelayanan. Biasa lu ngapain gue? Mobile Legends rank. Gue baru naik epic bro. Oh iya? Gue baru kenal gara-gara anak-anak. Anak-anak gue cewek semua, tau-tau ngajak Mobile Legends. Gue apa sih enggak. Terus gue main, jadi kadang-kadang main sama mereka, main Mobile Legends. Kita tapi seru ya mainnya. Ketika mamanya sekolah kita main sampai malam berbah. Papa idaman, saudara-saudara. Menurut lo Mobile Legends terus salah satu bentuk healing bukan? Nah, Iya ada. Gue agak sharing ya. Gue belum izin temennya, sorry, tapi juga nggak sebutin namanya. Ada teman-teman yang di dalam hidup itu kadang punya achievement, tapi suatu hari ketika dia berat, kadang-kadang itu ketika dia main itu kan ada achievement sebetulnya. Gue bisa, gue itu kan cukup menghibur. oh keren. Dan ketika dia nggak bisa, dia coba lagi, ada kemampuan itu sebetulnya kalau kita sadarin, oh ternyata itu juga membuat dia bisa ngelewatin hari-hari loh. Cuma kan memang harus disadari ada kenyataan hidup yang dia juga harus kesana, jangan habis di situ. Kayak ada satu little things yang bikin tetap happy lah ya. Tetap untuk bisa bertahan, ternyata aku masih bisa melakukan sesuatu sebetulnya. That's right. Ada kesempatan. Nah sebetulnya kan kalau itu dari Jung ya, kalau nggak salah Carl Jung itu kan film, movie, ya kan. Terus bahkan mimpi kita itu menjadi sebuah coping mechanism kita untuk dealing dengan our life. Yes. Ketika film ada jagoan yang akhirnya mengatasi permasalahannya, kita jadi oh iya, gue juga permasalahan, gue bisa reflektif, gue bisa mengatasi gitu. Ya. Buat teman-teman Monkey Deluvi. boleh. Bisa ya lu tarik ke arah sana ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Jung itu adalah Carl Gustav Jung, dia seorang psikolog. Psychoanalytic after Freud ya? After Freud. Muridnya kalau nggak salah. Betul, tapi nggak murid directly ya. Cuman dia murid, teman-teman bisa look it up. Yes, teman-teman, hari ini kita mau bahas satu topik yang keren banget. Healing. Satu kata yang pertama kali muncul di kepala gue kalau gue bahas tentang healing adalah jalan-jalan. Itu 2 kata tuh. Jalan-jalan. Traveling. Kalau cewek apa? Hah? Kalau cewek apa? Ayo. Kalau perempuan? Ayo, healingnya apa?
Lu gak pernah tanya pacar calon istri, lu tanya belum gimana dia kalau calon istri dia kalau healing ngomongnya ketemu gue dong. Benar. Tambah hilang dia. Tambah hilang. Iya, healing lama-lama hilang kan. Teman-teman juga pernah denger. Aku denger dari istri sih kata pertama kali ini ya populer, tapi begitu istriku gue perlu healing, gue baru denger. Oh. Healing tuh hilang gitu. Enggak, ternyata di dalam konsep dia waktu itu healing itu nonton bioskop sendirian, nggak ada beban lagi ngurus anak, masakin keluarga, jadi dia bisa pergi sendirian. Gua banget tuh. Manicure, pedicure, terus mungkin ke salon ya, cream bath gitu kan ya. Cuma kok healingnya orang hampir mirip semua ya. Jalan-jalan makan. Bener dong. Itu kan satu fenomena keren. Kita belum pernah bahas nih. Gue bilang sama istri, kenapa kok lu nggak pengen healingnya itu ke pertapaan, seminggu nggak ngomong gitu. lu mulai hemat, pulang-pulang lu spiritual, lu pulang-pulang seger oksigennya, kumpul sama suster-suster di bukit, wah itu. Dengan segala kerendahan hati dan hormat. Kalau ini kan lu pulang duitnya habis. Biasa rata-rata orang-orang tuh menggambarkan healing ke Bali, Bali. Ke Singapura misalkan, makan enak, itu kan healing. Gitu. Nah ini kan fenomena keren banget nih, karena healing itu jadi sesuatu banget di Indonesia, karena hidup tuh begitu berat, saudara-saudara, hidup penuh dengan tantangan, cobaan, dan juga masalah yang tiada pernah berakhir. Hidup itu kesakitan, maka perlu healing. Makanya kita perlu healing yang benar-benar traveling gitu, ya. Jalan-jalan. Bali itu kok denger healing Bali itu kayaknya udah nempel ya. Iya, makanya buang duit gitu kan pas udahnya. Jangan-jangan kata healing itu diperopori untuk ke Bali gitu. Itu dia justru. Gak tau lah. Tapi beda. Memang language itu pengaruh ya Yul. Jadi kayak dulu kan orang makan, jalan-jalan, makan enak. Tapi begitu denger kata jadi wisata itu berbeda loh konsepnya. Language itu begitu wisata itu bukan cuma makan, wisata. Ada entertainment. Yes, betul. Makanan dan entertainment, dan denger-dengar itu cukup menyaingi dunia industri musik waktu itu. Entertainment wisata kuliner itu. Oh benar. Makanya kan the rise of food blogger dan sebagainya gitu ya. Terus sekarang nih teman-teman lagi mikir apa hubungan healing dengan kekristenan. Food blogger itu embodiment, lu tau gak? Oh gitu. Gimana lu bayangin. Gue bayangin. Teman-teman bayangin lu juga. Kerja capek. Gue capek. Istriku tuh, maaf ya istriku saya bongkar, dia banyak follow food blogger. Oke. Bahkan dia sempet pengen jadi food blogger. Tapi setelah melihat ada yang meninggal, ada yang dia takut. Beneran ada kan nih, kayaknya ada deh. Astaga. Yang di mana di luar negeri atau apa, makan kebanyakan atau apa gitu kan. Akhirnya dia kayaknya mengurungkan niat gitu. Cuma dia foto-foto makanan. Saya merasa tertegur. Saya dan tidak akan makan banyak-banyak. Bayangin ketika kita capek kerja pulang, terus biasanya food blogger itu kan yang tulus ya, yang memang suka makan, yang suka enjoy, yang tahu makanan enak, bener kan? Ya kan? Lu lagi sedih wajahnya, lagi capek, tahu-tahu ada orang muncul di FYP terus senyum, wah ada makanan viral, senyumnya tulus. Setelah antri berapa jam gue makan, begitu dia gigit kes, dia senyum, oh enak banget. Lu langsung, wah gue pengen enak loh, gue pergi deh. Gue antri, kayak perjalanan spiritual kan. Gue antri tunggu, begitu di tangan, klik makan serang story, wah kayak situs sakral gitu. Wah gue akhirnya ada sukacita, ada kebahagiaan. Gue gak bohong, pas lo ngomong itu barusan, gue bener-bener ngebayangin di pala, gue bener-bener ngantri, gue bener-bener pas makan enak banget gitu. Dan dulu kan kayak kebayang aja gitu. Dulu kan perjalanan spiritual itu ada effort, ada nunggu. Ada bersama-sama people yang mengantri ke rumah Tuhan gitu ya, menikmati segala peribadatan secara embodied ya, secara menubuh. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa entertainment industry itu ada sisi-sisi spirituality yang kita sebenarnya selama ini nggak pernah tahu. Iya. Keren. Bahasa lu bagus juga tuh buat memulai pembicaraan kita nih ya. Nyanyi bersama. Bergandengan tangan dalam membela satu timnya. Waduh, dengan jubah Indonesia sakral. Tim sepak bola menangis, bersorak.
Wow. Penghormatan. Gue jujur lo ngomong gitu ya, gue jadi kepikiran, oh my god, itu bener lagi. Maksud gue itu sesuatu yang kita alamin kan, ketika kita ibarat kayak big moment gitu. Right. Yes. Lu bisa nyanyi lihat hero yang menangis, mengalami sebuah transformasi, berjuang hidup. Cuma sayangnya kan sekarang apakah gereja menjadi tempat seperti itu? Iya dong. Ketika orang datang dengan mengantri dengan itu. Di gereja kita kayak nggak ada antrian deh. Antrian buat beli siomay ada. Canda kok. Ya ada. Coba in the context di real life ya, di kehidupan nyata. Ketika lu tadi mau memaparkan contoh-contoh itu, gue nggak kebayang. Maksud gue bener juga gitu. That's right. Contoh-contoh itu terjadi, dan kalau lu cukup emosional atau lu bisa merasakan momen itu kan menempel di diri lu ya nggak sih? Ya, bener. Menempel di diri lu itu akhirnya membuat lu kayak seakan-akan lu dapet semangat baru. Gue nggak tahu ini bener atau enggak ya. Cuman ketika kayak kembali lu menjadi gue tahu kalimat yang tepat. Lu menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Ya, bagian dari lu sesuatu merasakan besar. diri lu udah nggak kecil lagi. Nah, ini masalah di dalam salah satu buku yang ku baca namanya Ecstatic filosofi, aku agak lupa judulnya, ekstasi. Ternyata itu ketika lu manusia modern itu kan capek terlalu rasional. Iya. Ketika dia capek terlalu rasional, ternyata otak kita itu perlu pindah ke otak emotional, otak creativity, otak right brain. Left itu kan intellectual, rational, logical, ya. Yang kanan itu creativity. Makanya kadang-kadang anak saya capek belajar terus tato bengong. Setelah bengong, gue ngapain ya? Tato dia potong-potong apa, dia main apa, dia nari-nari gitu kan. Itu mulai otaknya harus istirahat ke otak creativity. Oh gitu. Sebenarnya religion itu punya whole brain, tapi creativity ini diperlukan oleh orang-orang modern. Maka kita bisa lari dari teologi yang sangat intelektual mau masuk ke emotional, yang celebration, yang mystical. Yeah. Dan itu healing banget. Itu healing. Kayak orang-orang pakai psychedelics. Psychedelics itu adalah zat-zat tertentu yang membuat relaxation. Kayak kopi, marijuana. Enggak, kopi justru kafein. Buat kayak obat. Iya, sebenarnya obat-obat terlarang. Cuma kalau alami itu kayak teh gitu kali ya. Ayahuasca. Iya, itu apa itu? Itu lebih ke arah ini yang mungkin kalau di negara dunia yang kayak kita dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Oke. Tapi dari yang aku baca sekarang mulai digunakan penelitian bahwa manusia perlu ke itu celebration, dan ketika di situ logik kita taruh, dan di situ kita lebur di dalam sebuah kemanusiaan yang begitu besar. Kan religion itu ketika kita ada di gereja menyembah Tuhan itu ada something kita kecil, dan kita serahkan masalah besar itu kepada sesuatu yang lebih besar dari kita, itu Tuhan. Benar. Dan itu healing banget sebetulnya. Itu healing banget di gereja. Cuma kita mau ngomongin healing duniawi nih. Kita coba mulai dari healing duniawi nih. 12 menit ngomongin Mobile Legends, akhirnya baru bahas healing. Canda. Healing kok. Healing kan sebenarnya kejadian tuh gara-gara ya kayak tadi gue sempat mention gitu. Hidup terlalu berat. Banyak hal yang bikin stres, gue butuh tanda kutip pelarian, atau dalam bahasa kita adalah kesembuhan atau healing gitu. Nah, cuman kan banyak orang sekarang kita abuse healing ya. Jadi sebenarnya kita ternyata nggak stres itu, tapi kita tetap butuh yang namanya healing. Nah, cuma gue mau fokusnya ke yang beneran stres dan yang beneran butuh healing gitu. Nah, kita bahas dari awal gitu. Sebenarnya healing ini tuh berupa apa gitu. Apakah healing ini berarti lu menghidupi keseharian lu, misalkan 5 hari bekerja, 5 hari kuliah, 5 hari sekolah, atau Sabtu Minggu lu itu healing lu gitu. Atau gimana sih kok? Sebetulnya healing itu kan kalau bicara healing, kalau memang karena konsepnya sakit kan. Tapi kan sakit itu mungkin lebih ke arah nggak sakit, sekarang terlalu berat, beban berat segala macamnya. Tapi sebetulnya manusia itu ketika badannya itu berat, itu ada kerasa, cuma manusia nggak pernah rasain. Badannya berat tuh gimana tuh? Gue juga ngerasa. Lu kalau punya masalah, aduh gue capek banget hari ini. Iya. Sebetulnya lu capek, tapi lu cuma mikir di sini, betul nggak? Oke. Lu mikir nggak? Waktu lu capek, bagian badan lu mana yang capek? Gue mau pegang lagi. Mana? Di sini. Sini kan? Iya, di sini. Nah, langsung capek begitu kayak gini enak kan? Dipijat enak kan? Iya. Begitu lu seneng ini enteng kan? Jadi sebetulnya manusia itu tidak punya waktu untuk merasakan capeknya, tapi mereka tahu tubuh itu tahu butuh relax. Maka banyak orang suka massage. Saya ketemu kemarin ada anak yang cerita, dia begitu down, kepalanya berat,
Dia nggak sadar, tahu-tahu dia cari tempat duduk, terus dia cari tempat itu, terus dia sengaja duduknya, dia nggak sadar. Setelah saya tanya suruh sadarin, dia duduknya di lantai karena lantai itu dingin. Terus dia sandarin kepalanya tuh di apa namanya, di dinding yang keramik juga. Dan dia baru sadar ternyata itu merilekskan dia, dinginnya dari segala panasnya kepala itu. Sebetulnya secara tidak sadar tubuh manusia itu ketika tidak nyaman, ketika ada sensasi yang stressful, dia tuh cari solusinya. Dan jujur kita nggak pernah teliti, ternyata alam setelah banyak penelitian, aku nggak catetin satu-satu, itu betul-betul menolong manusia sebetulnya. Dan ini sebetulnya cocok sama Alkitab. Tuhan menciptakan alam, cakrawala, langit, bumi, pohon bersukacita, debur ombak yang stabil sehingga kita yang deg-deg jadi denger damai. Hawa sejuknya itu sebetulnya memang terbukti orang yang tinggal dekat aliran sungai, dekat apa, kalau orang Chinese mungkin bilang feng shui ya. Itu kok ajar lu. Maksud gue itu lucu banget gitu terus. Itu memang relax. Makanya orang stres sekarang disuruh apa? Siram air, relax nggak? Pembunuh-pembunuh yang lagi stres disiram airnya. Karena water itu betul-betul menyegarkan. Orang-orang capek terus begitu yoga, begitu gym, keluar emosi itu sebetulnya keluar dari Coba kita kalau sama loh. Keluarin emosinya gitu ya. Cuma mereka kan nggak aware. Kalau embodiment kan awareness di sini. Nah, ketika kamu stres terus kamu lihat salah satu di dalam embodiment, ketika kamu stres kan pikirannya kan mampet. Kamu bikin parafacial vision, apa aku lupa namanya. Ini aku diajarin sama Mark Wolsey. Itu jadi white. Oke. Jadi lebih enteng, coba deh. Kalau gini sama lu coba gue lihat, gue coba gini ya nih teman-teman, kalau di rumah udah kesel coba dulu baru bilang terus kesel. Buka mata, lu sampai lebarin sampai lihat dia kedua-duanya, Lisa lihat dua-duanya langsung. Oke, ini gue bisa lihat dulu ya. Rasa lebih, buka aja matanya. Emang sipit ya Jul. Baby juga ngikutin soalnya. Rasa nggak langsung white? Iya. Dan sekarang lu lihat nature, samudra di Bali yang begitu luas, begitu lebar, ada anginnya, bunyinya, bunyi burung. Nggak, ini beneran, gue lagi bayangin beneran. Wow. Dan itu kan ritmenya itu kan stabil kan, makanya ada istilah white voice kan. Ombaknya kan terus jalan, constant. Lu kalau stres kan, tahu? Relaxing. Yeah. Makanya nyanyi pun sebetulnya kan juga healing. Oh, gue punya contoh. Gue coba mau nanya. Ini pengalaman pribadi gue. Kalau gue lagi stres atau kesel, gue bisa teriak. Ya. Teriaknya kayak gitu kan, gregetan. Atau enggak kayak gue kadang gara-gara gue olahraga, gue kan ada punching bag kan. Kadang-kadang, cuma kan di rumah nggak ada. Jadi kadang di rumah misalkan gue kayak giniin sekali lah tembok gitu, tapi temboknya yang keras kalau nggak rusak gitu kan. Nah itu gimana tuh? Kalau itu kan ada damage-nya ya. Ada damage-nya. Kalau lu cuma sansak kan itu sebetulnya lebih oke ya. Iya, misalkan bantal. Nah, bantal ranjang. Tapi memang sebetulnya bisa ada cara lain yang tidak itu. Oke. Kadang-kadang ketika kita marah, kita kan nggak tahu bagian tubuh kita yang pain. Makanya kalau di dalam, ketika saya belajar bagaimana regulasi emosi itu regulasi tubuh. Jadi contohnya ketika saya marah gitu ya, saya marah itu biasanya saya sadarin dulu badan saya mana yang nggak enak. Yang nggak enak di sini. Maka saya 2-3 kali ya. Atau kita nyanyi muji Tuhan. Makanya benar-benar sebetulnya tradisi dari karismatik ada bagusnya ya, ketika kita lagi sedih, lagi apa, detak jantung kita, pikiran kita kemana-mana, kita lariin ke teks lagu. Allah mengerti, Allah peduli segala. Kalau kita nggak ngerasa dicintai, hanya Engkau pribadi yang sambil taruh di sini.
mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Nafas kita dinormalin, tubuh kita sentuh. Wow, Ekspresi, it's really beautiful. Makanya banyak orang sering ngerasa atau sering bilang kalau ketika lu menyanyikan lagu rohani atau ketika lu berasa damai, ternyata itu tubuhnya sedang bereaksi dengan. Makanya Tuhan sering menggunakan contoh seperti rusa yang haus rindu segernya aliran sungai. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan nature, materi itu benar-benar untuk manusia merasakan beauty, keindahan, kebaikan ketika itu harus dikembalikan ke sang pencipta ya. Tapi sekarang dijual cukup mahal gitu. Gua nggak bohong kok, gue baru mau bilang oke, jadi berarti healing selain itu kita harus kembali menikmati alamnya, bukan ya. Makanya sebetulnya dunia sekuler itu kan ngerti perkembangan, ngerti tubuh manusia. Maka mall-mall yang dibangun sekarang, tempat makan yang dibangun, ada nature di sana. Oh gimana tuh? Ya, contohnya ada kolam ikan, ada ikan, terus ada hewan-hewan boleh dibawa datang, ya kan? Ketika kita ke kafe ada air yang mengalir. Itu kan sebetulnya mengerti tubuh manusia itu bisa disegarkan, ya, disegarkan kekayaan itu. Cuma kadang gereja kan tidak punya kesadaran itu. Parkirnya yang dibanyakin. Pohon mana yang gue bisa duduk bisa. Udah banyak semua. Ada ikan mana yang gue bisa lihat ikan. Beda loh. Budget kolam ikan mahal. Iya. Maintenance juga ya. Maintenance kolam ikan. Terus kalau kolam ikan biasa kan kalau lu taruh di outdoor tuh banyak nyamuk. Dan kamu tahu lihat perumahan-perumahan yang terbaik yang sangat mahal. Iya. Mereka sediakan ekosistem yang justru itu kan sesuai dengan ketika Tuhan menciptakan manusia disediakan segala air sungai, wah mengalir dan memberikan kesegaran. Dan itu real. Emang cuma figuratif, Tuhan nggak bikin sungainya, iya. Kalau maksudnya itu beneran real, sesuatu gitu. yang segar. Cuma healing yang kita maksud gitu ya, benar. Apakah berarti harus selalu terkorelasi dengan alam Nature, gitu? That's the problem. Ini yang aku bilang. Alam menceritakan kebaikan, cakrawala menyegarkan, makanan menyegarkan, ya, bahkan binatang itu bisa menyegarkan ya. Tapi sebetulnya makanya ini yang saya belajar, saya tersentuh sebetulnya. Ketika melihat ini, harusnya manusia yang katanya mahkota ciptaan Allah, healingnya kan lebih powerful. Definisikan powerful gimana tuh? Kemarin gue cerita. Gue kemarin cerita ada satu anak yang sedang bergumul dengan cancer. Jadi waktu aku di gereja, aku ceritain dan gue lihat perjuangan luar biasa sampai dia di dalam kondisi kayak seolah tinggal nunggu waktu. Jadi dia chat gue, kok kayaknya aku nunggu waktu aja. Wah, di situ aku sedih, dan tapi dia tetap punya hati untuk bagaimana ceritain Yesus pada teman-teman masa kecil. Dan di situ waktu aku bersaksi selesai gereja, aku bersaksi di atas, setelah itu aku nggak kuat, aku nangis. Dan ketika aku nangis, tahu-tahu aku lihat anjing. Aku lihat alam. Oke, mungkin seger ya nangis di alam. Tapi tahu-tahu ada satu tangan anak muda. Dia peluk aku dari belakang. Dan gue nangis tambah kenceng. Bisa kayak gitu. Gue nangis bener-bener. Setelah ibadah gue gak bisa pergi, gue nangis. Di situ ada satu tangan, cuma satu tangan. Makanya hal yang paling menyakitkan bukan animal yang nyakitin manusia. Tangan yang harusnya menyembuhkan itu yang menyakiti. Wow. Bener gak? Mind blowing. Justru tangan itu. Makanya sebetulnya bahwa tubuh manusia itu Tuhan ciptakan untuk menyatakan cinta terbesar Tuhan. Tapi ternyata tubuh-tubuh yang menyatakan cinta, tubuh orang tua, tubuh pasangan, tubuh sahabat, tubuh teman gereja, itu yang menyakiti begitu dalam. Maka akhirnya ketika tubuh itu tidak bisa menyembuhkan dan hanya menyakiti, dia perlu menarik waktu ke alam, lihat binatang. Makanya ada yang bilang, gue kalau lihat anjing gue kayaknya lebih denger gue daripada temen gue. Dengan tatapan mata. Semakin animal itu bisa seolah-olah personal, itu kan semakin dekat. Bisa manja. Harusnya kan manusia yang saling
memberikan tubuh untuk makanya ini aku gunakan untuk pelayanan ketika ada anak-anak terluka. Saya bilang gini, oke, mungkin kamu harus perlu tarik diri dari komunitas dulu untuk kamu mungkin ketemu orang asing. Karena orang asing bisa dengan punya distance dan tidak melukai kamu, tapi dia bisa tersenyum sama kamu. Tapi kalau orang asing itu tidak bisa menyembuhkan kamu ke alam dan ke binatang lah ya. Paling tidak itu sedikit mengisi tubuhmu dengan keindahan. Semua tuh kita rasakan melalui tubuh kita. Itu kunci dari embodiment, kita tidak bisa merasakan apapun termasuk cinta Tuhan melalui tubuh kita. Dan itulah yang aku sering selalu kutip. Makanya ayat yang paling aku suka sebagai pendukung embodiment biar tidak dibilang sesat. Emang ada yang bilang sesat kok? Boleh tolong kasih tahu siapa? Iya, bercanda. Oleh bilur-bilurmu disembuhkan. Bilur tubuh Kristus kita disembuhkan. Tubuh yang kalau dalam doktrin Kristen benar-benar tubuh, lukanya itu nyembuhin luka-luka kita. Maka Tuhan menjumpai kita dengan luka. Tuhan menjumpai kita yang terluka dengan lukanya dan bilur tubuhnya menyembuhkan, dan gereja adalah tubuhnya yang bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan cinta dan menyembuhkan orang lain. Wow. Ini healing yang sebetulnya lebih powerful. Itu healing powerful yang bayangin ya Jul ya. Lu kalau bertumbuh dipukulin papa. Iya. Ya, kalau berpukulin papa, tapi suatu hari lu punya kakak rohani yang dia punya wibawa. Ternyata dia gak pukul lu, dia peluk kamu, dia kasih pujian kamu, dia semangati kamu. Lu kaget. Itu bisa memulihkan segala luka tubuhmu yang nyata. Sekarang kamu lihat kehadiran tubuh Kristus yang nyata, yang sebaliknya. Bahkan yang bisa membuat kamu datang ke papamu, justru kamu lebih. Iya. Ini healing. Dari tadi yang Ko Johan ngomong adalah maksudnya ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak di dalam hidupnya, kita sebutnya nggak enak, apapun itu, teman-teman bisa ngegambarin sendiri, mungkin hubungan yang nggak baik dengan papa mama, mungkin dikecewain sama teman-teman, dihianati lah, sorry banget teman-teman, mungkin sesuatu, pokoknya semua yang nggak enak, itu tertanam di tubuh. Karena pengalaman tubuh itu tidak bisa hilang. Semua pengalaman buruk ada pengalaman tubuh. Jadi pengalaman emosi itu pengalaman tubuh. Makanya ahli mengatakan emotion itu first embodied experience. Emosi itu ada pengalaman tubuh pertama. Ketika kamu dikhianati seorang pasangan, pengalaman dikhianati dia pergi itu tidak pernah bisa hilang. Ketika bapamu meninggalkan mamamu, pengalaman itu tidak bisa hilang, sehingga ketika ada seorang seperti papa atau suami pria, itu tidak membuat langsung kamu mudah percaya untuk dia tidak meninggalkan kamu karena orang tuamu sendiri meninggalkan. Apa jaminan orang yang baru, yang bukan relatives, bukan family, tidak meninggalkan? Nah itulah. Tapi justru ada potensi juga ketika ada pria yang ternyata bukan keluargamu, tapi suamimu, membuktikan ternyata dia tidak meninggalkan kamu sampai akhir. Di situ kamu dipulihkan, ternyata ada orang yang tidak meninggalkan aku. Wow. Embodied healing. Gila semua. Gue suka nih. Kita tadi ngomong mulai dengan healing, titik. Terus habis itu di tengah-tengah Ko Johan tuh mengeluarkan satu jurus yang sangat luar biasa. Embodied healing. Makanya saya yang berusaha, pasti tinggal sama saya, anak-anak saya mengalami embodied pain juga. Karena saya manusia yang bersalah. Kadang nada saya tanggi itu melukai. Betul kan? Iya. Kadang saya gak respon ketika ngobrol, itu juga melukai. Tapi paling tidak juga mereka punya memori-memori indah. Tubuh saya yang mereka rasakan, yang suatu hari tubuh itu gak ada. Dia tahu. Dia pernah ada tubuh itu. Aku tuh sempat tinggal di alam sutra. Jadi mumpung masih kuat, aku paling seneng apa? Dulu aku pernah ditanya konselorku, Johan, ceritakan pengalaman paling indah di hidupmu. Gue cari 3 hari gak ketemu. Gue cari tiap malam. Kalau yang sakit banyak. Terus karena gak pernah ada yang tanya apa yang paling indah. Jadi baru lu masuk S2 baru ditanya apa yang paling indah. Gue cari, suruh nulis gimana pengalaman indahnya. Pengalaman buruknya aku tulis. Aku ketika dihajar, dipukul, aku ceritain dan aku menuliskan dengan air mata. Tapi indah gak ketemu.
Tapi setelah 3 hari ketemu. Dan aku tulis juga apa rasanya, dan penuh dengan air mata yang lebih dalam daripada yang buruk. Kan ada indahnya. Dan ternyata pengalaman itu adalah digendong ketika aku di pasar malam, orang kampung ya, pasar malam, muntah, digendong bapakku di pundaknya. Dan muntahanku tuh di pundaknya. Itu memori yang gue gak pernah lupa. Tapi yang menyakitkan ternyata tangan yang gendong itu mukulin aku kan. Dan kamu ketika aku jadi papa, aku tahu-tahu seneng. Jadi keliling Alam Sutra sekitar berapa kilo ya? 6 kilo itu aku gendongan aku gantian. Muntah juga gak dia? Nggak ada. Mereka masih mau digendong. Kalau remaja udah gak mau digendong. Remaja. Gendong. Aku gantian. Remaja lu bisa digebukin. Dan saya membayangkan, kalau saya lewat keliling Alam Sutra, saya ingat aku pernah menggendong mereka satu-satu. Dan saya percaya suatu hari ketika aku gak ada, mereka lewat, mereka lihat orang digendong. Aku tahu aku pernah dicintai tubuhku oleh papaku yang udah gak ada. Itu gak bisa hilang. Termasuk trauma-trauma itu gak bisa hilang. Tapi trauma itu bisa dipulihkan dengan tubuh. Maka gereja adalah tubuh Kristus. Kayak ada healing sesungguhnya ya. Kalau kita ngomongin healing sesungguhnya berarti kita ngomong tapi alam tadi juga sesungguhnya, tapi tidak sepowerful. Yes. Gak sepowerful yang Tuhan sediakan. Alam itu kan juga tubuh kan. Iya. Gua ketika ngomong healing itu berarti healing itu berarti kesembuhan ya. Sembuh, pulih, selesai gitu misalkan. Berarti sebelum itu healed, sebelum hal itu sembuh berarti ada sesuatu luka yang betul-betul painfulnya itu dirasain sama tubuh. Contohnya, saya sedih itu kalau lihat ini kursi ranjang kayu yang ada penyangganya kayu, karena aku pernah diikat di sana. Gue kebayang lagi kok. Jadi gue masih inget memori aku dan adikku diikat di ranjang itu, kita nangis berdua. Itu yang ketika aku ceritain aku masih berkaca-kaca kan. Gak hilang painnya. Tapi aku juga ingat orang yang mengikat aku pernah memelukku juga, dan aku pernah memeluknya dengan air mata. Karena menyakitkan, karena dia orang yang paling aku sayangi kan. Tapi ternyata di akhir-akhir hidup kita, aku dan adik ingat memori bagaimana pernah di-abuse sama papa, tapi ingat memori akhir itu. Bagaimana kita sangat dekat, bagaimana kita setiap ketemu peluk, cium, bagaimana air mata dia. Kita udah gak nangis anaknya, pertama meluk dulu nangis. Sekarang dia kalau kita peluk, kita biasa aja, air matanya tetap ada. Dan itu, jadi makanya aku bilang bahwa kita sebagai orang Kristen kan, orang sakit membutuhkan tabib kan. Jadi mungkin healing kita juga nggak akan belum total lah ya. Karena kalau total kita nggak butuh tabib ya. Belum ada healing total. Makanya pain itu masih ada, tapi someday ketika pain itu sudah, air mata itu udah nggak ada. Karena segala sakit kita udah nggak rasain itu pain. Wow. Makanya aku selalu bilang kita harus tetap sakit ya, karena kita juga sering nyakitin kan. mendingan beneran dan kita kasih tahu kita sakit daripada kita pura-pura sehat tapi sebenarnya dari dalam sama anak kita bilang sakit. Aku masih sering kadang-kadang nyakitin, tapi papa juga berusaha bagaimana juga membahagiakan, dan semoga membahagiakan itu tidak kalah besar dengan bagaimana aku menyakitkan. Tapi kalau gitu kok gue mau nanya, tiba-tiba muncul di kepala gue gitu. Kalau kita ngomongin soal healing sakit dan orang-orang yang memang butuh kesembuhan gitu, kenapa masih, kalau gue bisa bilang ke lu, ada banyak orang yang tanda kutip terlihat mereka sehat. Yes, apakah itu justru sakit yang paling berat. Ketika orang sakit tapi dia tidak menyadari dirinya sakit. Aku pernah di satu titik, gue kayaknya ngerasa bermasalah tapi gue gak tahu masalahnya apa. Ketika gue ngomong sama konselornya bilang, karena sudah terlalu ruwet sampai kamu gak bisa ngurai. Tapi bukan berarti masalahnya segede itu dong. Berarti bisa aja lu belum tahu masalahnya satu, dan lu gak tahu cara ininya gak sih? Memang tahu. Atau sudah biasa tidak mendengarkan masalah itu sampai tidak bisa merasakan, padahal tinggal tunggu breakdown aja. Oh seru nih. Semua tuh kayak time bomb berarti. Karena tinggal tunggu breakdown, selesai sudah. Tapi memang belum muncul, jadi bingung, kayaknya nggak apa-apa, tapi sebetulnya kayaknya gue something nih, tapi gue nggak tahu apa. Sama aja
gue sakit cancer tapi nggak tahu gue sedang sakit cancer, nggak kerasa. Itu bagus loh. Maksud gue gini, karena kan kita nggak tahu kita sakit sampai misalkan rasa sakit kita nggak muncul, sampai misalkan kita iseng nih diagnosis sampai tiba-tiba lu punya sesuatu yang sangat menyeramkan. Pertanyaan gue, gimana cara kita tahu kok? Ini kalau kita ngomongin bukan dunia medis ya, kita ngomongin embodied healing. Hidup kita nih, hidup rapuh yang kita punya, gimana cara kita cari taunya? Sebetulnya kalau di dalam embodiment itu mencoba menanyakan di dalam tubuh kita. Apa hal yang paling menyakitkan kamu? Kamu kerasa apa ketika itu dialamin? Wajahmu, pundakmu, apamu, dan apa hal yang membahagiakan kamu? Biasanya hal yang membahagiakan, ada yang orang rasa kalau bahagian wajahku tuh kayak enteng gitu. Berarti kalau nggak bahagia biasanya sebaliknya. Rasa berat, rasa apa? Itu bisa. Atau kita juga bisa tanya. Karena kadang-kadang kita karena kita nggak pernah dengerin tubuh kita dan hati kita. Ketika ada orang yang ahli, dia itu bisa punya kemampuan untuk nanyain sehingga itu keluar. Kadang-kadang keluarnya pun masih ketawa-tawa awalnya. Baru ternyata, aku kan gitu ditanya-tanya, gue cerita. Oh kamu masalah, oh iya bu, saya dari kecil suka dipukulin gini. Ternyata gue sepanjang cerita senyum terus. Terus ibunya bilang, kamu itu serem loh Johan. Cerita yang berat itu ibu sampai serem, kamu senyum terus gak sadar. Loh saya senyum terus ya. Loh saya harusnya gimana bu? Loh itu kan sedih. Tapi kan memang saya nakal bu, makanya gini-gini. Ya banyak yang lebih nakal, kamu gak dipukulin kayak gitu? Oh gitu ya. Nah apa-apa loh kalau kamu sedih, kalau kamu nangis. Tahu-tahu gue bisa. Wow. Gawat. Gue nangis bener kayak anak kecil. Karena gue gak pernah memberi ruang untuk diri gue sedih. Di situ justru gue nggak mau disembuhkan kan, karena gue nggak sakit, padahal sakit. Gue nggak mau pergi ke dokter, dibantu orang-orang yang ahli, ketemu. Gampang kok tanya satu hal kata yang indah dalam hidupmu. Apa tuh? Lu coba satu katamu apa yang indah dalam hidupmu? Persahabatan, kasih, kebahagiaan. Gue pilih atau gue jawab? Lu jawab aja yang langsung keluar di pop up. Gue gak tahu ya, ini random banget. Gak apa-apa random, justru harus random. Menakjubkan. Gue gak tahu kenapa kata itu keluar ya. Dan random banget itu bisa bikin bahagia ya kalau jadi satu pribadi yang menakjubkan ya. Bisa jadi. Gue takut banget nih. Udah ada apa-apa. Iya, gue bercanda. Kan gak harus menakjubkan, itu gak harus negatif. Lu jadi satu pribadi, wow orang itu, wah Jul lu keren nih gini-gini. Itu kan seneng kan. Tapi kalau orang lihat sebaliknya, lu apaan lu? Jadi kata indah itu biasanya luka kita. Kebahagiaan juga di saat yang sama jatuh kita, ya kan? Gawat, gue mulai melihat diri gue sendiri lagi. Maksudnya kayak karena kalau gue tanya, lu masalah lu apa? Lu pasti nggak cerita. Tapi kalau kata indah biasanya dibangun dari sesuatu yang kita nggak pengen di sana. Gawat. Bagus lu banget lagi. Gue apa tau nggak? Kesetiaan. Jadi kalau gue nggak disetiain pasti gue hancur. Dan impian gue setia. Berarti ada pengalaman ketidaksetiaan yang ada di dalam hidup gue. Dan itu benar. Biasanya nanti film-film yang menyentuh berkaitan dengan kata itu. Tokoh tertentu ya. Wow. Nah nanti tinggal di dalam menakjubkannya dalam hal apa. Menjadi berkat. Menjadi itu kan banyak banget tuh. Gawat. Embodiment kan? Gue merasa gue sedang melihat diri gue. Gue sedang melihat seorang Julius sembari Ko Johan ngomong tuh. Gue bukan dengerin, gue lagi mengkoreksi diri gue gitu. Julius, masa lalu lu gimana? Gak apa-apa, kita semua punya kan sebetulnya. Jadi embodiment ya itu Jul yang. Tapi jujur ya, gue ketika lo ngomong, gue tuh memikirkan satu. Apa? Duka. Iya, nggak tahu ya, mungkin ini ada pengaruhnya sama waktu itu sama gue pernah berpulang, terus habis itu ya, kucing gue juga kucing sama apa ya punya kucing gue berpulang, terus kan habis itu sekarang gue ngerasa itu satu hal yang gue bercandain terus gitu. Maksudnya padahal sedih ya. Iya, mungkin. Lu tau gak kalau gue sedih. Hah? Lu bercanda karena tau lu sedih. Iya makanya gue tapi gue gak bisa secara jelas gitu menyatakan itu gitu. Tapi gue kayak ini cerita lucu nih. Di rumah gue ada foto ama gue kan. Foto ama gue udah gak ada. Terus habis itu waktu itu teman-teman masuk. Gue ngomong gini, guys, ketemu ama gue dulu ya. Tapi di pikiran gue tuh lagi ketawa-tawa gitu loh. Mau gak ketemu ama gue dulu ya, say hi gitu. Oh iya boleh. Kan mereka gak tahu, teman baru soalnya. Pas dateng ama gue di lukisan gitu kan, kayak tempat yang orang udah gak ada emang kan. Terus kayak teman gue kayak, wah
Parah lu. Jul, kacau lu Jul, gitu-gitu kan kayak mereka kaget, gue ketawa-tawa aku. Gue nggak tahu, tapi gue inget momen pertama kali ama gue pergi itu gue nangis sih. Berat banget gue nangis di jalan, di mobil. Gue inget di kantor, di Hello God. Gue ada pelayanan di sini nih. Pagi-pagi, ini cerita lucu lagi nih. Gue pagi-pagi gue datang ke ama gue tadi udah sakit seminggu ceritanya. Diranjang kan, bed rest, lagi tiduran, baru jam 7 tuh. Lu pegang tangannya. Gue datang turun, entah kenapa waktu itu sebelum pergi, gue seminggu itu gue gak pernah datang ke kamar. Tapi hari itu gue datang ke kamar, gue pegang tangannya, gue doa. Wah keren sih. Tuhan Yesus tolong sembuhin ama. Jam 10 sembuh. Jam 10? Jam 10 sembuh. Maksudnya meninggal gitu jam 10. Dan saat itu pas jam 10 pagi meninggal, gue ditelepon kan. Kau pulang deh, ama kayaknya ini kan. Terus habis itu gue shock. Maksudnya takut lah. Tiba-tiba gue diem, yang lain lagi hahaha. Terus habis itu tapi nggak bisa langsung nangis kan, lu tubuh nggak bisa karena gue kan? Takut, karena gue yang kepala gue cuma takut. Terus habis itu tiba-tiba nggak nyampe berapa menit kan, gue juga udah ngomong gitu di grup keluarga, ama udah nggak ada. Ya udah akhirnya gue izin sama teman-teman, gue jalan dulu. Nggak, itu lebih lebay lagi waktu itu, pokoknya lebih emosional lagi. Gue jalan dulu ya, gue turun di mobil, gue nangis kejer. Tapi entah kenapa nggak tahu, gue teriak-teriaknya ke Tuhan sih. Gue kayak ada Tuhan, sorry nggak tahu dan sebagainya. Terus udah nyampe ama gue udah nggak ada gitu. Waktu itu sampai hari ini gue ngerasa jadi kayak podcast counseling. Cuma maksudnya yang gue rasain sampai hari ini, gue nggak tahu apakah itu duka, sedih, tapi di saat yang sama ada joy juga. Mixed feeling. Karena kehadirannya itu kayaknya real, sehingga ketika Anda ada dan foto pun itu tetap lu merasakan ini ya. Dia tetap ada di dalam story itu ya. Makanya gue lagi nunggu kapan dia tiba-tiba dimuncul gitu. Canda. Ya, jadi sehingga lu jadiin dia dalam sebuah percakapan sama temenmu, bahkan lelucon itu kan sebuah kehadiran yang lu coba hadirkan. Memori-memori. Betul, gue juga mikir gitu. Gue strong thinker kok. Dan sini beautiful gitu kan. Jadi gue sering memikirkan, membayangkan lucu-lucuan sebenarnya. Tapi ada makanya gue tertarik sedikit, shifting dikit ke kedukaan gitu. Kalau teman-teman mungkin ada banyak yang bergumul dengan A, B, C, dan D. Gue adalah salah satu orang yang juga hidup dalam mengerti atau mempelajari tentang hal yang namanya duka gitu. Makanya gue juga menyamperi teman-teman gue yang berduka. Dan lu ingat banget ya ketika lu sentuh tangannya, lu berdoa. Iya, itu banget. Kurang ajar kok Johan. Embodiment. Kurang ajar kok Johan. Kurang ajar. That's really beautiful sih. Aku rasa ketika lu berdoa, menyentuh tangannya, lu nggak bakal pulang. Itu memori di tubuhmu yang nggak pernah hilang. Wow. Kebayang tiba-tiba. Kurang ajar kok. Makanya Christianity itu so beautiful karena menghargai, bahkan cinta yang terbesar dinyatakan dengan tubuh yang hadir di dalam kehidupan umatnya. Wow. Kurang ajar kok Johan. Gue ngomong 3 kali loh, atau 4 kali gitu. I mean, emang kita semua tuh butuh healing. Tapi bukan healing ke Bali. Ya boleh sih dapat healing ke Bali juga, atau ngebayarin kok Johan healing bareng-bareng di Bali. Seru sih gue rasa. Cuman ya mungkin balik tadi pembicaraan kita udah panjang. Kau sempat ngomong tentang know your ini, satu hal menyakitkan atau enggak. Tadi gue suka tuh tips bagus, sebutin satu kata indah. Dan lo akan tahu dari mana satu kata itu yang pertama kali muncul. Cuman kadang emang penting buat kita kenalin diri kita supaya kita tahu kalau diri kita tuh butuh disembuhin. Tubuh kita juga. Wow. Kalau kita lagi stres ini, kita seneng ketika diajak makan temen. Nanti kita bisa tahu, ketika aku stres, waktu ketemu duduk sama kamu, gue berkurang loh. Sehingga temen tahu ketika kita lagi sedih, bagaimana dia hadir buat kita sesuai dengan prescription-nya yang efektif kan. Iya kan? Ternyata makanya perlu di dalam, kalau nanti kamu mau merit, kamu tanya, kalau kamu sedang sedih, kamu pengen aku apa? Kalau pengen dipeluk, mau pakai kata-kata atau nggak pakai kata-kata? Suka dipeluk dari belakang atau dari depan? Berat pelukannya seperti apa? Gak pernah kan tanya. Saya udah tanya Jul. Sehingga ketika sedih, saya tahu yang saya harus lakukan untuk bisa membantu istri saya merasakan cinta. Tapi buat orang-orang yang nggak tahu,
Karena kan ada orang-orang yang jawab sering, gue nggak tahu. Iya, coba ditanya, dites. Jadi bukan tanya, coba gini, kalau istri sendiri ya, coba peluk gini seneng nggak? Atau seneng depan? Bahkan saya tanya, kamu lebih suka gandeng gini atau gandeng gini? Oh iya, benar. Ternyata ada ketemu orang yang sukanya gandengnya gini. Jadi kayak gini ya, lo gini ya. Maaf ya guys ini. Jadi dia sukanya gini dan kamu nggak boleh erat, nggak boleh. Aku gini aja, karena dia lebih nyaman. Karena kalau erat seolah-olah kamu posesif gitu. Ada yang suka seperti itu. Sampai ke sedetail itu. Kita nggak pernah tanya. Karena tubuh kita itu punya story. Ya. Tubuh kita punya story. Bagus banget. Ada story yang painful, ada story yang bahagia. Cuma endingnya adalah bagaimana kita menemukan, mengenali orang di sekitar kita, teman-teman kita, sehingga kita juga tahu. Saya kasih contoh ya, aku itu nggak masalah dibilang gemuk, nggak masalah dibilang kurus. Lu gemuk, lu kurus, nggak apa-apa. Oh ya gue kurus ya, gua berarti harus gemukan dikit. Lu gemuk ya, nggak apa-apa, gue harus kurus. Gue nggak pernah sakit hati. Akhirnya karena kebiasaan di rumah itu, saya biasa gampang ketemu teman di gereja, lu gemuk banget hari ini, lu tambah kurus ya, biasa gitu loh. Tapi ternyata buat beberapa orang ada luka ketika dari kecil dibilang gemuk. Itu kata-kataku yang tidak ada itu, dia bisa terluka. Ternyata ketika ngomong, kok kalau kamu ngomong gemuk itu aku rasanya buruk rupa segala macam. Nah disitulah aku justru, berarti aku nggak boleh. Ketika aku ngomong sama kamu, aku nggak boleh ngucapin kata itu untuk menyembuhkan trigger kamu. ya, untuk menyembuhkan. Untuk kamu tidak terluka lagi paling tidak. Saya tetap ganteng walaupun gemuk. ini defend mekanisme juga. Gak bercanda. Makin gawat. Gak bercanda. Kurang ajar nih. Gue gak nyangka hari ini kita cukup panjang ya, udah berapa jam kita ngobrol, tapi semua omongannya berbobot lagi, gak ada yang gak berbobot teman-teman. Semoga bisa dengerin ya guys. Semoga dan bisa mempraktekkan di dalam relasi keluarga, pertemanan, pelayanan ya. Tapi kan pertanyaan balik lagi, kita punya podcast yang terbatas. Gua dan lu yang terbatas, teman-teman bisa langsung approach Ko Johan lewat sosial medianya dan juga di community-nya. Ko Johan punya community Vestige namanya, teman-teman bisa cek. Dan ada juga Sing di GKI Puri, teman-teman bisa datang di jam 10, sapa 30. Langsung. Halo Koko. Iya, Koko yang kata Ko Julius kurang ajar itu ya. Canda. Dukung selalu pelayanan Ko Johan, karena Ko Johan udah membantu banyak orang. Teman-teman juga saat ini yang membutuhkan bantuan bisa langsung juga approach Ko Johan. Ko Johan bersedia untuk membantu. Dan teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita, Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Juga untuk mendownload aplikasi kita di App Store dan Play Store tuh pas banget. Muncul iOS dan Android. Di situ kita bisa saling mendoakan, saling support, teman-teman bisa menceritakan struggle teman-teman juga. Dan Jul boleh kasih bekal satu nggak? Oh tentu. Untuk embodiment. Ini gue suka nih, satu bekal terakhir. Kalau bukan embodiment bekalnya. Jadi kalau memang mereka kadang nggak ngerasa ada kehadiran tubuh cukup segala macam. Kemarin saya diajarin satu coach namanya Mark Walsh dari UK ya. Saya belajar embodiment dari dia. Dia punya satu namanya self care pose. Jadi kalau anak-anak yang ngerasa nggak cinta diri bisa di rumah. Tapi ini berdiri, bisa berdiri atau bisa duduk ya. Nah, kita praktekin. Ya. Satu di sini. Jadi kayak kamu dekat tubuhmu di satu tangan sini. Kiri di sebelah dada. Dan satu di sini, Jul. Satu di. Coba lu ambil waktu nanti lu tenang, agak ini. Lu pejamkan mata. Nyender ke kiri ya. Ya, takes time. Mungkin nanti aku kalau udah bilang udah. Hadap ke kamera dikit biar kelihatan. Yuk, takes time yuk. Oke. Terus gua ngapain nih kok? Enggak, rasain aja. Oh, rasain. Kayak take care your body. Oke. Beda ya? Hampir. Hampir tidur. Apa? Gua relax. Apa yang harusnya dirasakan? Nah, ya yang kamu rasain aja, setiap orang beda. Oke. Gua relaxing. Lu rasa relax, lebih tenang, lebih. Iya. Ada beberapa yang ngerasa, gue nggak pernah pegang diri gue nggak pernah sayangin. Jadi coba dipraktekin ketika ngerasa nggak dicintai, karena Tuhan juga merintahin kita take care of ourselves kan, our body. Self care. Ya, self care push. Itu kalau bisa 3 menit sendiri ketika berat,
sangat menolong. Saya biasanya mama-mama yang terlalu berat, ngerasa nuntut dirinya nggak cukup, saya ketika itu mereka kadang-kadang bisa nangis, bisa embrace body karena kurang menyayangi diri kadang-kadang. Love yourself more. Semoga bisa dipraktekkan. In a godly way. Bukan love yourself terus kita ke Bali. Iya. Kalau mau ke Bali bareng-bareng. Nah, itu. Ajak kita. Love kita ya. Love ourselves, love others. Ya, siapa tahu kita ke Bali bareng kok. Ya udah kalau gitu thank you banget. Kok aja belum. Belum. Thank you banget kok. Udah ibadit berarti saya. Udah ibadit soalnya. Udah ketahan. Nanti teman-teman nonton sampai habis nih barusan. Yeah. Thank you untuk Feby. Thank you, Feb. Thank you banget untuk hari ini, keren banget. Kayak kita ngobrol sampai sore, ya canda. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.